قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الشيخ ابن جزري في متنه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزل وهكذا منه إلينا وصل صدق الله العظيم. Sahabat-sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah banyak nikmat yang Allah berikan, dan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah perjumpakan kita kembali pada program kita, yaitu ngaji bersama membahas matan Tuhfatul Atfal yang sudah kita mulai pada pertemuan pertama. Telah membahas bab yang pertama dari matan Tuhfatul Atfal, yaitu bab muqaddimah. Mudah-mudahan semua kita yang mendengar ini kita niatkan untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari dan menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah yang sudah mempersiapkan buku atau mau menulis secara langsung dari pembelajaran kita ini, silakan siapkan bukunya Jala'ul Aqwal Syarah Tuhfatul Atfal. Ini merupakan syarah langsung dari matan yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang sudah kita fahami, sudah kita ketahui biografi beliau di pembahasan muqaddimah pada pertemuan yang pertama. Baik, insyaallah pada pertemuan ini sahabat Quran yang dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan bab yang kedua dari matan Tuhfatul Atfal, yaitu insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas 10 bait, ya, membahas 10 bait, 10 bahkan 11 ya, 11 bait dari bab yang kedua, yaitu bab ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin, yaitu hukum-hukum ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf hijaiyah, maka akan ada namanya, ya. Ada nun sukun ataupun tanwin, ya. Tanwin adalah 2 harokat, yaitu dhammah, dhammatain, 2 dhammahnya, fathah 2 barisnya, kasroh 2 barisnya, itu tanwin namanya, ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin, lihat setelahnya huruf apa, maka dia akan diberi nama, ya. Itu maksud dari ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Baik, kita masuk pada bait yang pertama, atau kalau dari urutan dari bab muqaddimah ini masuk ke bait yang ke-6, ya, bait yang ke-6. Baik, silakan dilihat matannya di buku, ya, sudah terdapat bait yang ke-6 insyaallah pada hukum nun sukun dan tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Linnuni intaskun, linnuni intaskun, bagi huruf nun intaskun jika dia sukun atau mati, ya. Walit tanwini ataupun ada tanwin, ya. Ini dia, bagi huruf nun jika sukun ataupun tanwin, ya. Bukan maksudnya nun tanwin, tidak, ya, nun sukun atau tanwin. Nah, itu perhatikan, ya. Arba'u ahkamin, maka ketika ada nun sukun ataupun tanwin, ada huruf hijaiyah setelahnya, maka ada arba'u ahkamin, ada 4 hukumnya. 4 ahkam, hukum-hukumnya. Fakhudh khadha, ambil, tabyini penjelasanku, ya. Maka ambillah, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dari penjelasanku. Tabyini yaitu penjelasan, ya. Mana dia hukum yang 4 itu, ya, ini disampaikan di ini. Kemudian bait yang ke-7, bait yang ke-7, ya. Dari 4 hukum disebutkan, yang pertama fal awwalu, maka yang pertama dari yang 4, ya, hukum nun sukun dan tanwin, yang pertama namanya adalah izhar. Izhar, ha, ini dia, ya, izhar. Izhar artinya jelas, ya. Maka kalau pengertian dari ketika pembahasan nun sukun dan tanwin, maka izhar itu artinya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya salah satu huruf yang 6. Itu nanti apa hurufnya kita lihat nanti, ya.
Fal awwalul izhar, maka hukum yang pertama dari nun sukun dan tanwin yaitu namanya izhar. Qabla ahrufi, ya, qabla ahrufi maksudnya yang datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah, ya. Ahrufi huruf-huruf, qabla sebelum, maksudnya itu adalah ada nun sukun dan tanwin, cuma lihat, ya, lihat setelahnya itu ada huruf apa. Maka mana hurufnya? Lil halqi sittun, maka huruf-huruf izhar itu adalah huruf-huruf halaq. Huruf halaq. Apa arti halaq? Halaq adalah tenggorokan. Maka lihat lagi video kita tentang makharijul huruf, sudah kita bahas salah satu dari 5 tempat, ya, dari makharijul huruf, yaitu salah satunya halaq. Halaq artinya tenggorokan. Ya, situn 6. Ya, maksudnya ada 6 huruf dari huruf izhar. Rutibat fal ta'rifi, yang telah disusun. Ya, telah disusun. Fal ta'rifi bermakna fa'lam, maka fahami atau ketahuilah. Ya, baik. Sekali lagi, fal awwalul izharu qabla ahrufi. Yang pertama namanya adalah izhar, ya, yang datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah, setelah nun sukun atau tanwin tadi. Lil halqi sittun, yang mana hurufnya ada 6, yang semua huruf 6 itu keluar dari tenggorokan. Nah, itu perhatikan. Rutibat fal ta'rifi, yang telah disusun, ya, sedemikian rupa supaya kita mudah untuk menghafalnya. Fal ta'rifi maka fa'lam, ketahuilah. Mana dia huruf yang 6 itu? Oke, baik. Bait berikutnya, bait yang nomor 8. 6 huruf izhar itu adalah yang pertama hamzun fahaun, huruf hamzah dan huruf ha. Huruf hamzah ha 2, ya. Summa ainun ha'u, kemudian ain dan ha. Hamzah, ha, kemudian ain, kemudian ha, sudah 4, ya. Muhmalatani, ini fahami makna muhmalatani ini adalah ghairu nuqtah, yaitu maksud muhmalatani ini adalah tanpa titik. Mana yang tanpa titik? Yaitu huruf ain dan huruf ha. Huruf ain dan huruf ha. Jadi huruf ain dan huruf ha diberi istilah dengan muhmalatani, yaitu 2 huruf yang tidak ada titiknya. Itu dia, muhmalatani bi ghairi nuqtah atau tanpa titik, ya. Summa ghainun kha'u, ini dia. Ini yang ke 5 dan 6. Maka huruf izhar yang 6 itu adalah hamzah, ha, ain, ha, kemudian ghain dan kha. Nah, ini dia 6 huruf izhar. Baik. Huruf ain dan huruf ha dinamai dengan muhmalatani. Huruf ain dan huruf ha digelari dengan muhmalatani. Kemudian huruf ghainun dan huruf kha dan kha itu disebut dengan mu'jamatani. Ini dia. Kalau tanpa titik muhmalatani, kalau bertitik mu'jamatani. Itu maksudnya. Ya. Bisa difahami. Ya, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, ya, itu izhar, ya. Izhar yang pertama, maka izhar itu adalah nun sukun atau tanwin, ya. Nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya salah satu, ya, dari huruf yang 6 tadi. Salah satu dari huruf yang 6. Baik dia hamzah, ha, ain, ha, gha dengan kha, maka dia dibaca dengan izhar. Izhar bermakna jelas membacanya tanpa didengungkan. Contohnya salah satu yaitu watanhituna. Nun sukun ketemu ha. Nun sukun ketemu ha, salah satu dari huruf izhar, maka dibaca jelas. Jangan dibaca watanhituna. Tidak. Watanhituna. Berikan saja sifat tawasud pada huruf nun mengalir sedikit. Jangan terlalu lama karena nanti akan berupa seperti idgham. Itu tidak boleh. Atau contoh lainnya juga alimun khabir. Alimun khabir. Itu mun itu tanwin, ya, dhammatain. Ada tanwin bertemu setelahnya huruf kha, itu juga dinamakan dengan izhar, maka tidak boleh didengungkan untuk membacanya. Watanhituna atau alimun khabir. Itu contoh dari izhar, ya. Fahami 6 huruf
6 huruf izhar yang semuanya keluar dari halaq. Maka nama izhar ini dinamai dengan izhar halqi. Itu dia. Izhar halqi maksudnya adalah izhar yang keluar semua hurufnya dari tenggorokan. Itu yang pertama. Dari hukum nun sukun dan tanwin. Wathani, yang ke-9. Ya, bait yang ke-9. Wathani, ya, fal awal yang pertama, wathani. Adapun yang kedua, wathani, yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Apa namanya? Idgham. Ya, namanya adalah idgham. Wathani idghamun. Yang kedua namanya adalah idgham. Bisittatin atat. Bisittatin atat. Bisittatin dengan huruf idgham itu juga ada 6. Nah, itu maksudnya atat. Bisittatin, bisittah dengan 6 atat yang akan datang hurufnya yang ada 6. Mana dia yang 6? Fi yarmuluna. Terletak dalam kalimat yarmuluna. Ini mudah untuk menghafalnya. Ingat saja kalimat yarmuluna, maka itu semuanya adalah huruf idgham, yaitu hukum yang kedua yang terdapat pada hukum nun sukun dan tanwin. Yarmuluna berarti ya, ra, mim, lam, waw, nun di akhir. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Itu adalah huruf dari idgham. Itu dia. Maka idgham nanti pengertiannya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf yang 6, ya, ra, mim, lam, waw, nun, maka dia namanya adalah idgham. Indahum qad thabatat. Inda di sisi hum siapa di situ? Ahlul qura, yaitu ulama-ulama yang mempelajari ilmu tajwid, yang mendalami ilmu tajwid. Indahum qad thabatat, yang sungguh telah mereka tetapkan. Maka mereka yang menetapkan, para ulama-ulama qurra, mereka menetapkan yarmuluna adalah huruf dari idgham. Ya, wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 6, yaitu yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun, maka itu adalah idgham. Indahum qad thabatat, yang sungguh telah ditetapkan oleh para ulama qurra. Baik, itu dia. Hukum yang kedua dari idgham. Lakinnaha. Nah, ini dia, ya, lakinnaha. Akan tetapi untuk idgham ini, kalau izhar enggak ada, ya, izhar tidak, hanya satu saja dia. Tapi kalau idgham, lakinnaha, akan tetapi qismani, ya, qismani. Idgham itu terbagi kepada 2. Idgham terbagi kepada 2. Lakinnaha qismani. Akan tetapi idgham terbagi kepada 2. Qismun. Ingat, qismani 2. Qismun, adapun bahagian yang pertama, adapun pembahagian qismun itu maksudnya pembahagian yang pertama, yudghama fihi bi ghunnatin. Maka dinamakan ia dengan idgham bi ghunnah. Qismun, bahagian yang pertama dari idgham itu namanya fihi bi ghunnah. Namanya adalah idgham bi ghunnah. Idgham yang disertai dengan gunnah atau dengung. Itu dia. Biyan mu'ulima, dengan hurufnya yang 4 dapat diketahui. Mana dia? Yanmu, ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Ingat, tadi secara keseluruhan huruf idgham ada 6. Yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Maka bahagian yang pertama dari idgham hurufnya 4, yanmu, ya, nun, mim, waw, 4. Maka nanti sisa yang kedua adalah 2 huruf berikutnya itu berada di idgham yang kedua. Ya, fihi bi ghunnatin, yang ia dinamai dengan idgham bi ghunnah. Biyanmu, dengan hurufnya ya, nun, mim, waw, ulima, dapat difahami. Maka maksudnya di sini adalah bahagian yang pertama dari idgham, yaitu namanya idgham bi ghunnah, yang hurufnya adalah ya, nun, mim, waw. Itu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf yang 4 ini, ya, nun, mim, waw, maka namanya adalah idgham bi ghunnah. Contoh,
min ni'matin, min ni'matin, nun sukun, min ni'matin bertemu setelahnya huruf nun, dan nun yanmu salah satu dari yang 4 tadi, maka ini namanya adalah idgham bi gunnah. Kalau idgham didengungkan, bi gunnah disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung. Contoh lain, may ya'mal, may ya'mal, itu nun sukun ketemu ya, yanmu ya, itu yang pertama, huruf yang pertama dari yanmu. Itu dia ya, didengungkan. Kemudian juga contoh tanwinnya wujuhu yauma idzin, wujuhu yauma idzin, tanwin hun bertemu huruf ya, maka namanya juga adalah idgham bi gunnah. Itu dia pembagian yang pertama dari idgham. Bait yang ke-11, illa, kecuali, ada pengecualian ini. Ini perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Illa, kecuali idza kana bi kilmatin, ya, jika ada nun sukun. Karena ini menunjukkan dua. Apa dia? Yang pertama nun sukun, dan yang kedua huruf idghamnya. Karena dua, nun sukun atau tanwin, atau setelahnya huruf idghamnya. Illa, kecuali idza kana bi kilmatin, jika nun sukun atau tanwin setelahnya huruf idgham bi kilmatin dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat, maka dia fala tudghim. Fala tudghim, lihat, fala tudghim, maka dia tidak diidghamkan, tidak didengungkan. Contoh tadi, may ya'mal, ya, may ya'mal, nun sukun ketemu ya, idgham, may ya'mal. Okay. Akan tetapi kalau dia hanya dalam satu kalimat, maka dia fala tudghim, dia tidak idgham namanya. Ya, maka syarat dari idgham kita sampaikan, syarat dari idgham mestilah dia dua kata. Apa maksudnya? Nun sukunnya di kata yang pertama, kemudian huruf idghamnya di kata yang kedua. Sekali lagi, nun sukunnya di kata yang pertama, huruf idghamnya berada di kata yang kedua. Contoh, man ya'mal, man ya'mal, man satu kata, ya'mal juga satu kata. Man, nunnya di kata yang pertama, huruf idghamnya berada di kata yang kedua, maka dia dinamai dengan idgham dengan bacaan may ya'mal. Min ni'matin, min satu kata, ni'matin juga satu kata. Nun sukunnya berada di kata yang pertama, kemudian huruf idghamnya berada di kata yang kedua, maka syaratnya dua kata, maka dia menjadi idgham. Akan tetapi jika dia dalam satu kata, nun sukun dan huruf idghamnya dalam satu kata, fala tudghim, maka dia tidak idgham. Seperti apa? Kadunya, seperti kaf, ka itu seperti dunya, kalimat dunya. Lihat, dunya, nun sukun ketemu ya, nun sukun ketemu ya. Seharusnya kalau dari segi pengertian tadi, ini adalah hukumnya idgham dan didengungkan. May ya'mal, nun sukun ketemu ya. Di sini dunya, nun sukun ketemu ya. Seharusnya dari segi hukum dia dilihat dari salah satu huruf-hurufnya, dia idgham. Tapi karena dalam satu kalimat bikilmatin, satu kalimat fala tudghim, maka dia tidak idgham. Namanya di sini adalah izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Maka di sini dia bukan dibaca dunya, dunya tidak, tapi dunya. Nah, itu dia. Summa, kemudian sinwan. Nah, ini juga sinwan, nun sukun bertemu setelahnya huruf waw. Nun sukun bertemu huruf waw, seharusnya idgham, ya kan? Miwalin, nun sukun, walin, miwalin, idgham. Sini sinwan, nun sukun ketemu waw sama, tapi karena dia dalam satu kalimat atau satu kata, maka fala tudghim, maka dia tidak idgham, tapi namanya izhar mutlaq. Maka ada 4 kalimat di dalam Al-Quran, 4 kalimat saja di dalam Al-Quran yang dia izhar mutlaq. Yang pertama dunyan,
dunya, kemudian sinwan, qinwan, bunyan. Ya, sekali lagi, dunya, sinwan, qinwan, kemudian bunya. 4 kalimat itu di dalam Al-Quran. Nah, itu dia. Ya, syarat tadi idgham mesti dia dalam 2 kata. Baik. Wathani, baru ini. Tadi ingat idgham qismani. Idgham ada 2. Yang pertama sudah kita bahas, idgham bi gunnah biyanmu'u 5 dengan 4 huruf ya, nun, min, waw yang bisa kita ketahui. Maka bait yang ke-12 ini adalah bahagian yang kedua dari idgham. Wathani, adapun bahagian yang kedua, wathani idghamun bi ghairi gunnah. Ini dia. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bi ghairi gunnah. Apa hurufnya? Fil lami war ra. Tadi sudah ada 4 huruf di dalam idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, waw, ya, nun, mim, waw. Maka sisanya ada 2. Dia adalah huruf idgham bi ghairi gunnah, yaitu pada huruf lam dan ra. Maka ketika ada nun sukun bertemu setelahnya huruf lam atau huruf ra, maka hukumnya idgham. Ya, idgham artinya idkhalu syai'in fi syai'in, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, tapi bi ghairi gunnah, tidak disertai dengan gunnah atau dengung. Contoh, mir rasulin, nun sukun ketemu ra, mir rasulin, bukan mir rasulin, tidak. Contoh lain, hudal lil muttaqin. Jadi bukan hudal lil jangan, karena tanwin ketemu lam, hukumnya adalah idgham bi ghairi gunnah, idgham yang tidak disertai dengan gunnah. Baik. Kemudian di akhir bait ada ungkapan thumma karriranna. Ini maksudnya adalah berhati-hatilah dalam getaran pada huruf ra. Karriranna maksudnya itu tambih peringatan untuk huruf ra. Kemudian berhati-hatilah getaran huruf ra. Getaran huruf ra hanya 1 kali. Ya, terlalu banyak takrir ra'at, terlalu banyak getaran pada huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga merupakan kesalahan khafi yang terdapat di dalam kitab Fawaidul Jaliyah. Ya, kesalahan khafi, salah satu poinnya adalah takrir ra'at, terlalu banyak getaran pada huruf ra. Ini hati-hati, ya. Hati-hati jangan terlalu banyak getaran pada huruf ra. Sekali lagi, wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karriranna. Yang kedua pembahagian dari idgham adalah idgham bi ghairi gunnah, yang hurufnya adalah lam dan ra, kemudian berhati-hatilah dalam menggetarkan huruf ra. Ya. Sudah, contohnya tadi adalah mir rasulin atau hudal lil muttaqin. Maka jangan didengungkan. Tapi kalau bahagian yang pertama dia mesti didengungkan. Man ya'mal, ya, wujuhun yawma idzin, atau min walin, dengungkan. Tapi yang kedua dia tanpa dengung. Baik. Yang ke-13. Bait yang ke-13. Wathalithu, ya. Pembahagian yang ketiga, ats-tsalits di sini jangan keliru. Pembagian yang ketiga maksudnya di sini adalah pembagian yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, maka ini ats-tsalits, dan yang ketiga namanya adalah al-iqlab. Kapan dia dinamakan dengan iqlab? Indal ba'i, ketika bertemu setelahnya huruf ba. Maka iqlab itu pengertiannya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf ba, maka namanya adalah iqlab. Hurufnya cuma 1, ya. Berarti izhar sudah 6 hurufnya, idgham dia 6 hurufnya, kemudian iqlab 1 hurufnya, ya. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ini dari segi cara membaca iqlab. Miman, maka arahkan ia ke huruf mim cara membacanya, ya, larikan dia ke huruf mim. Kemudian bi gunnatin, sertai pula dia dengan dengung. Ma'al ikhfa'i, juga ada ikhfa'nya, samar-samarnya. Ini begini cara membaca iqlab, ya. Dilarikan ke huruf mim,
kemudian disertai dengan dengung, kemudian ada tanpa ikhfa. 3 syarat yang harus terpenuhi ketika membaca iqlab. Contoh, wa amma man bakhila, nun sukun ketemu ba. Tapi ingat cara membacanya, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, miman, bunyikan dia seperti huruf mim. Maka itu kan huruf mim perginya, man bakhila. Maka kemudian bi ghunnatin sertai dengan dengung. Maka itu dengung. Ya, dengung itu adalah mesti masuk ke rongga khisum atau rongga hidung. Nah, itu dia. Setiap yang berdengung, setiap idgham, apapun iqlab, ikhfa nanti, ketika dia berdengung maka harus sampai ke rongga hidung. Miman bi ghunnatin, kemudian ma'al ikhfa'i, sertai juga dengan ikhfa samar-samar. Baik, sahabat Quran dimuliakan Allah, maka kalau kita lihat dari segi cara membaca iqlab ini, dapat kita simpulkan kepada 3 cara membacanya. Ya, 3 cara membacanya. Yang pertama, bisa dengan intibaq. Intibaq itu menempelkan kedua bibir disertai dengan penekanan. Contohnya, wa amma man bakhila, tempelkan kedua bibir, kemudian ada sedikit penekanan pada bibir. Itu boleh, namanya intibaq, dengan menempelkan kedua bibir syafatain. Itu yang pertama. Yang kedua namanya infiraj. Infirad artinya renggang. Apa maksudnya? Tidak menempelkan kedua bibir. Ini juga bisa dipakai. Contohnya, wa amma tengok, renggang, tidak tempel kedua bibir. Ini juga bisa dipakai, ya. Ini pilihan, ya, ini pilihan. Kemudian yang ketiga namanya talamusan khafifan. Talamus itu tempelkan kedua bibir tapi tanpa ada penekanan. Kalau yang pertama intibaq, tempel, tekan. Sedangkan yang kedua yang ketiga ini talamus, dia tempel saja tanpa ada penekanan. Maka contohnya, wa amma man bakhila, kalau yang pertama mamba, itu dia. Kalau ini bakhila, ini jadi tempelkan juga tapi ada tanpa bi ghairi intibaqihima, tanpa ada penekanan pada kedua bibir. Itu kalau kita lihat dari segi cara membaca iqlab ada 3 seperti itu. Maka miman, bunyikan dia ke huruf mim, bi ghunnah, kemudian ada dengungnya, mal ikhfa'i, maka disertai juga dengan ikhfa. Itu hukum yang ketiga dari ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Hukum yang ketiga dari nun sukun dan tanwin. Sekali lagi, wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i. Yang ketiga hukumnya adalah bernama iqlab, yaitu ketika nun sukun bertemu setelahnya ba, 'indal ba'i bertemu setelahnya huruf ba. Maka cara membacanya miman bi ghunnatin ma ikhfa'i. Arahkan ke huruf mim sertai dengan dengung, kemudian tampakkan ikhfa'nya samar-samarnya. Hukum yang ketiga. Baik, sahabat Quran, kita lanjutkan ke bait yang ke-14. Bait yang ke-14 yaitu warrabi'. Ini adalah hukum yang terakhir. Karena apa? Karena linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin. Ada 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasan dariku, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Maka ar-rabi' adalah pembahagian yang keempat atau yang terakhir dari hukum nun sukun dan tanwin. Baik, warabi'ul ikhfa, dan hukum yang keempat dari nun sukun dan tanwin bertemu setelahnya huruf hijaiyah, namanya adalah ikhfa. Nah, kita lihat pula, ya, ikhfa. Maka pengertian ikhfa itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf hijaiyah, yaitu selain huruf izhar, selain huruf idgham, selain huruf iqlab. Ya. Indal fadili, warrabi'ul ikhfa'u indal fadili. Adapun hukum yang keempat namanya adalah ikhfa indal fadili, ketika bertemu setelahnya baqiyal huruf, sisa. Al-fadili di sini syarahnya adalah baqiyal huruf illa, sekecuali dari huruf sisa dari huruf izhar, idgham dan iqlab. Maka sisanya 28 huruf hijaiyah sudah terambil 6 izhar, 6 idgham dan 1 iqlab.
maka sudah 13 huruf, maka sisanya dari 28 huruf hijaiyah adalah 15 huruf. Maka 15 huruf ini adalah huruf dari huruf ikhfa. Indal fadili, fadili ketika bertemu setelahnya sisa huruf dari hijaiyah selain huruf idhar, idgham dan inqilab. Itu maksudnya al-fadili di situ ya. Fahami maksud al-fadili baqiyal huruf, sisa huruf. Ya, itu. Minal hurufi, itu contohnya. Al-fadili minal hurufi, dari huruf-huruf hijaiyah tadi. Wajibun lil fadili, wajibun lil fadili, yang wajib diketahui lil fadili. Ini sama-sama fadil ya, sama-sama fadil di sini kalimatnya, tapi syarahnya berbeda. Kalau indal fadili yang pertama itu maksudnya adalah sisa huruf, sedangkan lil fadili wajib diketahui oleh qari, ya, wajib diketahui oleh orang yang membaca Al-Quran yang mulia. Fadil yang memiliki keutamaan. Orang yang membaca Al-Quran disebut juga di sini dengan kata-kata fadil, yaitu orang yang memiliki keistimewaan dan keutamaan. Maka fahamilah, ketahuilah, wajib diketahui oleh orang yang membaca Al-Quran bahwasanya ikhfa itu adalah hurufnya selain huruf idhar, idgham dan iqlab. Maka huruf ikhfa secara keseluruhan nanti itu ada 15. Makanya ada 3 pembahagian, 3 maratib, 3 tingkatan dari ikhfa. Ada dia a'la, ada dia adna, ada dia awsat. Maka kalau adna itu nanti hurufnya ada 3, yaitu ta, da, to. Nun sukun ketemu, nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf ta, da, to, maka dia secara maratib tingkatan dari segi dengungnya nanti, maka dia dinamakan dengan ikhfa a'la. Kemudian ada adna, huruf qaf dengan kaf, qaf dengan kaf. Kemudian ada awsat, 10 sisanya, yaitu selain ta, da, to dan huruf kaf dengan qaf. Itu dari semua huruf ikhfa. Baik, fi khamsatin, pada bait yang ke-15, fi khamsatin, yaitu ini poin yang 15 ini, ya, bait yang 15 ini menyebutkan 15 huruf dari ikhfa itu yang mana, ya. Fi khamsatin, pada khamsah, min ba'di ashrin. Maksudnya 5 pada 5 setelah 10. Kalau dari segi dari segi makna katanya seperti itu ya. Fi khamsatin, pada 5, min ba'di ashrin, setelah 10. Maksudnya 5 ditambah 10. Itu maksudnya 5 tambah 10, maka ramzuha yang diletakkan pada sebuah rumus atau simbol. Nanti maksudnya itu adalah kalimat. Ya, kita diminta untuk menghafal kalimatnya. Rumus itu kalimat. Fi kilmi hadzal baiti, fi kilmi hadzal baiti, fi kilmi dalam kalimat hadzal bait, ya, yang telah dikumpulkan dalam kalimat bait-bait ini, syair-syair ini, qad dhamantuha, yang terkumpul. Maksudnya apa? Fi kilmi hadzal baiti qad dhamantuha, yang telah dikumpulkan dalam kalimat ini. Maksudnya bait-bait ini telah dikumpulkan dalam sebuah kalimat yang berisi tentang huruf ikhfa. Ya. Mana dia kalimatnya yang telah disusun tadi pada 15 huruf itu, yaitu sif dzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Ya, sekali lagi, sif dzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima, yaitu bait yang ke-16. Maka cara mengetahui huruf ikhfa-nya yaitu setiap katanya pada huruf yang pertama. Sekali lagi, untuk mengetahui huruf ikhfa-nya dari kalimat sif dzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zida fi tuqan zalima, yaitu huruf yang pertama pada setiap kata. Contoh, sif ini satu kata, maka huruf ikhfa-nya adalah huruf so. Itu dia. Dza, huruf ada huruf dza dan alif, maka huruf ikhfa-nya adalah huruf dza. Thana, ada 2 huruf, 3 huruf, ada alif di akhir, maka dia huruf ikhfa-nya adalah huruf tha. Kam jada ka, jada jim, syakhsun sya, qad qaf, sama sin. Itu dia huruf pertama pada setiap kata. Dum tayyiban, dum dal, tayyiban to, zid za, fi fa, tuqan ta, do, huruf do, kemudian zalima huruf dha. Maka
setiap huruf pertama dari kata-kata itu. Maka sifdhathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'zalima. Maka fi kilmi hadzal baiti qad damantuha, sudah digabungkan dalam kalimat pada bait yang ke-16 itu. Ini adalah huruf 15 ikhfa, yaitu hukum yang keempat dari ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Baik. Maka banyak ya, separuh dari huruf hijaiyah itu adalah huruf ikhfa. Maka sebenarnya kita juga tidak perlu menghafal secara keseluruhan ya. Maka cukup dengan kita tahu 6 huruf izhar, kita tahu 6 huruf idgham, kita tahu 1 huruf iqlab, maka otomatis kita tahu huruf ikhfa tanpa dihafal. Contoh, in kuntum, kul berarti nun sukun ketemu ta. Ada enggak di huruf izhar? Hamzah, ha, ain, ha, kha, gha, tidak ada. Kemudian ada enggak di huruf idgham? Yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun, ta, juga enggak ada. Kemudian ada enggak di huruf iqlab, huruf ba, juga tidak ada. Maka otomatis dia huruf ikhfa. Maka tidak perlu juga kita menghafal huruf ikhfa. Cukup tahu izhar, tahu idgham, dan tahu iqlab, maka otomatis tahu kita huruf ikhfa. Baik, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selesai kita membahas 11 bait pada pembahasan nun sukun dan tanwin. Baik, terakhir seperti biasa kita akan coba sekali lagi membaca dan mengartikan secara cepat dari hukum nun sukun dan tanwin ini. Baik. Linnuni intaskun walit tanwini, bagi nun ya, nun sukun dan tanwin, arba'u ahkamin, ada 4 hukumnya. Maksudnya tadi nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf hijaiyah, ada 4 hukumnya. Fakhudh tabini, maka ambillah penjelasan dariku. Yang pertama, fal awwalul izhar, yang pertama namanya izhar. Lil haqqi sittun, 6 huruf yang keluar dari halaq. Itu huruf izhar itu adalah 6 huruf yang semuanya keluar dari tenggorokan halak. Rutibat fal ta'rifi, yang telah disusun, maka ketahuilah ya, pelajari, ketahui, fahami apa saja huruf izhar itu. Baik, yaitu hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzah, ha, kemudian ain dan ha. Muhmalatani, ainun dan ha'u ini adalah muhmalatani, yaitu bi ghairi nuqtah, yang tidak bertitik. Summa ghainun kha'u, kemudian gha dengan kha yang bertitik disebut dengan mu'jamatani. Baik. Wasani idghamun bisittatin atat, dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin namanya adalah idgham bisittatin atat, dengan 6 hurufnya. Fi yarmuluna, yang terletak dalam kalimat yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Indahum qad thabatat, yang bagi para dari ulama qurra yang mereka telah menetapkannya 6 huruf idgham. Lakinnaha, akan tetapi idgham tadi qismani, terbagi 2. Idgham terbagi 2. Qismun, pembagian yang pertama dari idgham itu yudghama fihi bi gunnatin, yaitu namanya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah biyanmu 5, dengan 4 hurufnya yanmu, ya, nun, mim, waw, yang dapat kita ketahui. Illa idza kana bi kilmatin fala, kecuali ya idza kana nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf idgham tadi bikilmatin, dalam satu kalimat, fala tudghim, maka dia tidak diidghamkan. Namanya tadi adalah izhar mutlak, tidak idgham. Contohnya tadi dunyan, sinwan, qinwan, dan bunyan, 4 kalimat saja di dalam Al-Quran. Wasani idghamun bi ghairi gunnah, dan yang kedua namanya pembagian idgham yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karrirna, yaitu huruf idgham bi ghairi gunnah adalah lam dan ra. Yanmu pada bi gunnah, lam dengan ra pada bi ghairi gunnah. Thumma karrirna, intabih ya, peringatan, tambih peringatan untuk huruf ra. Karrirna, berhati-hatilah dalam getaran huruf ra.
Wasalithul iqlabu 'indal ba'i, dan yang ketiga hukum dari nun sukun dan tanwin adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf ba. Maka cara membacanya miman, arahkan ke huruf mim, bi gunnatin, ada gunnahnya, ma'al ikhfa'i, kemudian disertai dengan ikhfa. Tiga tadi dari segi cara membaca iqlab, ya, tiga dari cara membaca iqlab tadi sudah kita jelaskan. Baik. Yang keempat, 14, warabi'ul ikhfa'u, ya, hukum yang keempat dari nun sukun dan tanwin adalah indal ba'i, indal fadili, yaitu ketika bertemu setelahnya sisa huruf selain dari idhar, idgham dan iqlab. Minal hurufi wajibun lil fadili, ya, dari huruf-huruf hijaiyah yang wajib diketahui. Al fadili di sini al qari'il Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran yang memiliki keutamaan. Jadi memiliki keutamaan, keistimewaan bagi orang yang membaca. Maka wajib diketahui bagi orang yang membaca Quran huruf-huruf ikhfa itu. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha, ya, fi khamsatin pada 5, min ba'di ashrin setelah 10. 5 setelah 10 maksudnya adalah 5 ditambah 10. Ramzuha, ya, yang diberi rumus atau dikumpulkanlah, ya, fi kilmi hadzal baiti qad damantuha, yang disusun atau dikumpulkan pada dalam suatu kalimat. Apa kalimatnya? Sifdzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Maka kalimatnya adalah kalimat yang ke-16, ya, bait yang ke-16, setiap huruf pertama dari katanya yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Maka ini adalah 11 bait dari pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Mudah-mudahan dapat kita pelajari, ya, dapat kita latih, kemudian sampaikan ke yang lain. Ulang-ulang saja terus, ya, untuk cara mengartikannya, untuk mensyarahnya, bisa dipedomankan buku Jala'ul Aqwal Syarah Tuhfatul Atfal ini. Ya, baik. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas 2 bab langsung, yaitu hukum nun dan mim tasydid, kemudian hukum mim sukun, ya, karena nun dan mim tasydid hanya 1 bait saja. Maka ahkamul mim sakinah, insyaallah juga kita pertemuan berikutnya akan membahas hukum-hukum mim sukun. Baik, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah selesai kita membahas bab yang kedua dari matan Tuhfatul Atfal. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah atas salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.